Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat pagi anak-anak. Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan penuh semangat untuk belajar. Ketemu lagi bersama Ibu Marta Serentisya Putri. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar bersama tentang salah satu jenis teks dalam bahasa Indonesia, yaitu teks prosedur. Materi ini penting karena tanpa kalian sadari, teks prosedur sangat dekat dalam kehidupan sehari-hari kita. Anak-anak, coba perhatikan, ketika kalian membeli mie instan, di bagian belakang bungkusnya terdapat tulisan tentang cara membuat mie instan tersebut. Tulisan itu tidak dibuat sembarangan. Jika langkah-langkahnya tidak diikuti dengan benar, mie tersebut bisa menjadi kurang matang, terlalu lembek, atau rasanya tidak enak. Nah, tulisan berisi langkah-langkah itulah yang disebut teks prosedur. Artinya, teks prosedur membantu kita melakukan sesuatu dengan benar, urut, dan sesuai aturan. Oke anak-anak, kita masuk ke materi pertama. Anak-anak, di sini pada tahu nggak apa itu teks prosedur? Oke, sekarang kita bahas ya. Kita bahas perlahan. Menurut para ahli, yaitu menurut Knapp dan Watkins, menjelaskan bahwa teks prosedur adalah teks yang bertujuan memberitahu pembaca bagaimana cara melakukan sesuatu. Menurut Kirab menyatakan bahwa teks prosedur adalah urutan tindakan untuk menghasilkan suatu tujuan. Menurut Kosasih menyebutkan bahwa teks prosedur adalah teks yang menjelaskan langkah-langkah secara jelas dan terperinci. Nah, dari pendapat tersebut dapat kita simpulkan ya, bahwa teks prosedur adalah teks yang berisikan langkah-langkah yang disusun secara urut untuk melakukan atau membuat sesuatu. Jadi perlu diingat kembali bahwa teks prosedur itu teks yang berisikan adanya tujuan dan langkah-langkah yang harus diikuti untuk mencapai tujuan tersebut. Sekarang, coba kalian pikirkan, mengapa sih langkah-langkah dalam teks prosedur harus urut? Kenapa ya? Oke, sekarang kita lanjut ke materi kedua. Anak-anak, setiap teks pasti memiliki tujuan. Begitu juga teks prosedur. Jadi, sekarang kita akan membahas tentang tujuan teks prosedur. Oke anak-anak, tujuan dari teks prosedur adalah memberikan petunjuk atau arahan yang jelas agar pembaca dapat melakukan sesuatu kegiatan dengan benar dan memperoleh hasil yang maksimal. Jika langkah-langkah dalam teks prosedur tidak jelas, maka pembaca bisa saja salah memahami, melakukan kesalahan, atau tidak mendapat hasil yang sesuai dengan tujuannya. Nah, demikian teks prosedur membantu kita melakukan kegiatan secara aman, benar, dan efisien. Oke, sekarang tes konsentrasi. Manakah yang termasuk dalam tujuan teks prosedur? A, B, C. Jawabannya B. Lanjut ya. Oke anak-anak, sekarang kita lanjut ke materi ketiga. Di bagian ini, anak-anak harus perhatikan dengan baik dan seksama ya, karena bagian ini adalah yang paling penting, yaitu struktur teks prosedur. Dalam struktur teks prosedur terdiri atas 4 bagian, yaitu tujuan, material atau bahan atau alat, langkah-langkah, dan terakhir yaitu penegasan ulang atau kesimpulan. Agar kalian mudah memahami, sekarang perhatikan contoh teks prosedur kali ini. Pertama,
bagian awal merupakan tujuan. Bagian tujuan menjelaskan hasil akhir yang ingin dicapai. Tujuan ini memberikan gambaran kepada para pembaca tentang apa yang akan dihasilkan. Yang kedua, material atau bahan. Bagian ini berisi alat dan bahan yang dibutuhkan. Tanpa bagian ini, pembaca bisa kebingungan karena tidak tahu apa saja yang harus disiapkan. Ketiga, yaitu langkah-langkah. Bagian ini merupakan inti dari teks prosedur. Yang keempat, yaitu penegasan ulang atau kesimpulan. Bagian ini merupakan bagian opsional yang berisi simpulan dari kegiatan yang telah dilakukan. Kalau anak-anak ingin menyusun teks prosedur, pastikan menggunakan struktur yang baik dan benar. Karena struktur teks prosedur yang lengkap akan membuat arahannya menjadi jelas dan bisa membantu pembaca dalam memahaminya. Sekarang kita lanjut ke materi keempat, yaitu ciri-ciri teks prosedur. Agar kalian mudah mengenali teks prosedur, perhatikan ciri-cirinya. Secara umum, teks prosedur memiliki 7 ciri-ciri utamanya. Antara lain, 1. Menggunakan kalimat perintah atau imperatif. Contohnya, siapkan bahan-bahan yang diperlukan terlebih dahulu. Lalu, panaskan air hingga mendidih. Kedua, terdapat panduan langkah-langkah. Contohnya, langkah pertama, cuci beras hingga bersih. Langkah kedua, masukkan beras ke dalam rice cooker. Ciri ketiga, menggunakan kata kerja aktif. Contohnya, potong sayuran kecil-kecil, aduk adonan hingga merata. Ciri keempat, menggunakan kata penghubung atau konjungsi. Contohnya, setelah air mendidih, kemudian masukkan mie. Jika sudah matang, lalu angkat dan tiriskan. Ciri kelima, terdapat aturan bahan atau kegiatan. Contohnya, gunakan 2 sendok gula agar rasa tidak terlalu manis. Jangan membuka tutup rice cooker sebelum nasi matang. Ciri keenam, menggunakan kata keterangan, waktu, tempat, cara. Contohnya, rebus selama 5 menit. Aduk secara perlahan. Letakkan adonan di loyang. Lalu, ciri yang terakhir yaitu isi kegiatan dilakukan secara urut. Contoh, pertama, siapkan alat dan bahan. Kedua, campurkan semua bahan. Terakhir, sajikan makanan selagi hangat. Oke anak-anak, sekarang kita lanjut ke materi kelima, yaitu jenis-jenis teks prosedur. Nah, anak-anak, yang menarik adalah teks prosedur itu ternyata punya level, yaitu jenis yang berbeda-beda. Ada 3 jenis yang harus kalian pahami. Yang pertama, teks prosedur sederhana. Ini yang paling gampang, langkahnya cuma sedikit, biasanya 2-4 langkah saja. Contohnya, cara mematikan komputer atau cara memakai dasi sekolah. Oke, perhatikan contoh ini.
kedua yaitu teks prosedur protokol. Nah, ini yang sering bikin kalian bingung. Protokol ini artinya fleksibel. Langkahnya bisa dibolak-balik, tapi tujuannya tetap tercapai. Oke anak-anak, kalau kalian bingung, contoh yang paling gampang yaitu masak mie instan. Ada yang masukin bumbu di awal, ada juga yang masukinnya di akhir. Tetapi tetap jadi mie goreng yang enak kan? Nah, begitu contohnya. Oke, perhatikan contoh ini. Yang ketiga, teks prosedur kompleks. Ini level yang paling tinggi, langkah-langkahnya banyak, detail, dan sering ada syarat atau pilihan di dalamnya. Misalnya cara mengurus kartu OSIS atau prosedur pendaftaran sekolah atau cara menggunakan suatu aplikasi. Oke, perhatikan contoh ini. Oke, jeda dulu ya. Mari kita main tebak-tebakan. Ibu akan sebutkan sebuah aktivitas. Kalian tebak ya, ini masuk jenis apa? Siap? Kasus 1. Cara mencuci baju manual. Boleh kucek dulu, baru kasih sabun, atau rendam sabun dulu, baru kucek. Jawabannya protokol, karena urutannya fleksibel. Kasus kedua, cara mematikan komputer melalui menu start. Jawabannya sederhana, karena langkahnya pasti dan sedikit. Kasus ketiga, cara mendaftar akun SNBP untuk kuliah yang melibatkan verifikasi email, upload foto, dan konfirmasi data. Jawabannya kompleks, karena banyak tahap dan sublangkah. Oke, anak-anak sudah mengerti kan? Oke anak-anak, sekarang waktunya kuis. Pertanyaan nomor 1. Berikut ini yang merupakan ciri khas bahasa dalam teks prosedur adalah A, B, C, D. Jawabannya B, menggunakan kata kerja aksi dan kalimat perintah. Oke, kita lanjut. Pertanyaan nomor 2. Bagian awal dalam struktur teks prosedur biasanya berisi A, B, C, D. Jawabannya D, tujuan kegiatan. Oke, terakhir, pertanyaan nomor 3. Kalimat berikut yang termasuk kalimat dalam teks prosedur adalah A, B, C,
D. Jawabannya C. Potong kertas berbentuk segitiga sama sisi. Hore, sekarang anak-anak sudah lebih mengenal apa itu text procedure dan sudah memahami text procedure itu apa. Oke anak-anak, setelah kalian mempelajari dan memahami materi text procedure yang telah disampaikan oleh Ibu, sekarang waktunya tugas. Tugasnya sederhana dan simpel. Kalian hanya perlu membuat poster yang berisikan tentang inti dari video ini dan berikan satu contoh sederhana teks prosedur sederhana yang sering kalian temui di kehidupan kalian sehari-hari. Oke, aman? Kesimpulan hari ini, anak-anak hari ini telah mempelajari pengertian teks prosedur, tujuan, struktur, ciri-ciri, dan jenis-jenis teks prosedur. Dengan memahami materi ini, kalian diharapkan mampu menyusun teks prosedur sendiri dengan baik dan benar. Tetap semangat belajar, dan sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Dalam proses pembuatan video ini, saya menggunakan dua aplikasi pendukung, yaitu Canva dan CapCut. Canva saya gunakan untuk membantu proses perancangan visual, seperti pembuatan desain latar, teks, serta elemen grafis agar tampilan video terlihat lebih menarik dan terstruktur. Sementara itu, aplikasi CapCut saya gunakan dalam tahap pengeditan video, mulai dari penyusunan klip, pemotongan video, penyesuaian audio, penambahan transisi, serta penyempurnaan akhir agar video tersaji dengan lebih rapi dan nyaman untuk ditonton. Dengan memanfaatkan kedua aplikasi tersebut, saya berharap video ini dapat menyampaikan materi secara jelas, kreatif, dan mudah dipahami. Mungkin cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.